Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai effect of sonication condition, time, temperature, and amplitude on physicochemical, textural, and sensory properties of yogurt. Nama saya Anggunda Melia dengan 117 10 10 11 33 dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Niken Widya Palupi, STP, MSc. Pertama-tama merupakan pendahuluan, yaitu produk susu fermentasi seperti yogurt ini dianggap sebagai pembawa yang cocok untuk memberikan kandungan nutrisi seperti kalsium, fosfor, kalium, magnesium, vitamin A, B2, dan B12, protein bernilai biologis tinggi, asam lemak esensial, dan probiotik. Permintaan akan produk makanan yang diproses secara minimal, sehat, aman, dan berkualitas tinggi yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi baru, seperti pemrosesan non-normal yang memiliki dampak buruk lebih kecil terhadap nilai gizi produk semakin meningkat, sehingga akan digunakan proses sonikasi pada susu. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi efek simultan dan interaksi dari monosonication pada waktu, suhu, dan amplitudo yang berbeda pada proses sonikasi susu dalam pembuatan yogurt. Kemudian menemukan kondisi sonikasi susu yang akurat, yaitu waktu, suhu, dan amplitudo ultrason untuk meningkatkan kualitas yogurt yang dihasilkan. Untuk metode penelitiannya itu dengan persiapan yogurt, pengukuran pH dan keasaman, sintesis dan WHC, pengukuran viskositas, analisis tekstur, pengukuran warna, serta analisis sensoris. Hal pertama yang akan dibahas yaitu pada tabel 2 ini menghasilkan pH, keasaman, sintesis, kapasitas menahan air atau HC, dan viskositas sampel yogurt. Berdasarkan tabel ini, pH sampel itu berkisar antara 4,2 hingga 4,5. pH umumnya menurun dengan meningkatnya waktu sanitasi dan amplitudo USG. pH sampel yogurt yang disanitasi diolah pada 45 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan sampel yogurt yang diberi perlakuan pada suhu 65 derajat Celcius, yang keasamannya meningkat dengan meningkatnya waktu sanitasi dan amplitudo USG, tetapi kenaikan suhu mempunyai efek mengurangi keasaman. Kemudian pada tabel 2 itu juga dapat dilihat bahwa sintesis dan WHC sampel yogurt mengalami perubahan tertentu setelah disonikasi. Waktu sonikasi dan amplitudo yang dikombinasikan dengan perlakuan panas menurunkan sintesis dan juga meningkatkan WHC sampel yogurt. Sintesis terendah yaitu 23,3% diamati pada sampel yang disonikasi pada 65 derajat Celcius selama 10 menit dan 75% amplitudo. Sampel disonikasi pada 45 derajat Celcius selama 5 menit dengan amplitudo 20% memiliki sintesis tertinggi, yaitu 56,3%. Sintesis ini akan berkurang pada waktu yang lebih lama dan amplitudo karena sonikasi meningkatkan kemungkinan tumbukan antara protein dan lemak dan mengatur ulang jaringan dengan membentuk interaksi baru. Nah, gumpalan lemak ini berperan penting dalam sintesis dan HC produk yogurt. Kemudian dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa viskositas semu terendah yaitu 104,59 mPa diamati pada sampel kontrol, yaitu pada tabel juga menunjukkan bahwa viskositas nyata meningkat seiring dengan peningkatan waktu, suhu, dan amplitudo. Pemanasan tidak cukup untuk denutrisi seperti hal ini tergantung pada waktu, suhu, dan kondisi dari sanitasi tersebut. Hasil ini menegaskan bahwa hubungan antara suhu, sanitasi, dan viskositas ketika suhu pengolahan susu meningkat, maka viskositas produk akhir itu juga akan meningkat. Kemudian di sini kita dapat tabel 3 yaitu sifat tekstur dan sampel yogurt. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa waktu sanitasi dan amplitudo USG ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi sifat tekstur produk susu. Pada tabel 3, peningkatan amplitudo USG menyebabkan peningkatan semua sifat tekstur. Sifat tekstur dan sensorik yogurt ini merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas yogurt. Kekerasan sampel yogurt berkisar antara 94,4 hingga 175,9. Dan dengan bertambahnya waktu sanitasi, maka kekerasannya pun akan meningkat. Selanjutnya, di tabel 4 ada hasil ANOVA dari nilai warna sampel yogurt. Nah, warna sendiri merupakan karakteristik kualitas utama produk susu yang terkait dengan dispersi sel kasein dan butiran lemak dalam spektrum yang tampak. Pada tabel 4 ini, sonikasi pada amplitudo yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama menyebabkan peningkatan nilai warna sampel pada yogurt.
Putihnya produk susu ini diduga disebabkan oleh adanya kalsium kaseinat, partikel koloidal kalsium fosfat, dan butiran lemak dalam susu. Peningkatan waktu dan amplitudo USG ini menyebabkan penurunan ukuran butiran lemak dan perubahan struktural pada protein yang mempengaruhi signifikan terhadap putih sampel yogurt. Kemudian di sini tabel 5 yaitu membahas mengenai hasil ANOVA dari sensorik sampel yogurt. Pada tabel 5 ini, nilai rata-rata skor rasa sampel sanitasi berkisar antara 2,4 hingga 4,5 dengan meningkatnya waktu sanitasi, suhu, dan amplitudo USG. Skor rata-rata sampel ini akan sampel disanitasi pada 65 derajat Celcius menunjukkan nilai rata-rata rasa yang paling rendah, yaitu tidak melebihi 3,6. Perlakuan amplitudo yang lebih rendah dan menengah menghasilkan aroma sampel yogurt yang dapat diterima. Kemudian dapat dilihat juga pada hasil skor sensorik tekstur menunjukkan adanya peningkatan amplitudo dari 50 menjadi 75%, untuk waktu dari 5 menjadi 15 menit, dan suhu dari 45 menjadi 55 derajat Celcius, menyebabkan peningkatan skor rata-rata dari sifat tekstur. Kemudian peningkatan waktu sanitasi, amplitudo, dan suhu hingga 65 derajat Celcius ini menyebabkan peningkatan skor warna rata-rata. Peningkatan warna produk susu yang disanitasi ini disebabkan oleh peningkatan homogenisasi dan refleksi cahaya yang dimodifikasi oleh pengurangan ukuran butiran lemak dan denaturasi protein larut. Kemudian peningkatan waktu sanitasi, amplitudo, dan suhu hingga 65 derajat Celcius ini juga menyebabkan peningkatan rata-rata skor penerimaan keseluruhan, modalitas sensorik, tekstur, rasa, dan aroma. Kemudian di sini terdapat kesimpulan, yaitu termosonikasi dapat digunakan sebagai alternatif terhadap proses termal konvensional tanpa perubahan yang tidak diinginkan pada sifat fisikokimia dan sensorik yogurt. Sanitasi susu dengan amplitudo ultrason yang tinggi dan waktu yang sama sangat mempengaruhi sifat warna, reologi, tekstur, dan sensorik yogurt. Kemudian efek homogenisasi pada susu meningkatkan viskositas, rancangan WHC, warna, dan sifat sensoris yogurt dengan mengurangi ukuran gumpalan lemak dan menghasilkan interaksi protein baru. Kemudian kondisi sonikasi terbaik untuk meningkatkan kualitas yogurt adalah pada suhu 55 derajat Celcius dengan waktu 10 menit dan amplitudo 70%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.